Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah masuk ke web selanjutnya yaitu Remote Access Server. Nah, di sini tuh kita bakal membahas yang pertama yaitu SSH to Debian dan Ubuntu Server, yang kedua adalah mengubah default port SSH, yang ketiga adalah allow user pada SSH, yang keempat adalah konsep privat dan public key, yang kelima adalah konfigurasi SSH dengan privat dan public key Debian, yang keenam adalah konsep authorized keys, yang ketujuh adalah konfigurasi public key manual, yang kedelapan adalah privat dan public key pada Windows, yang kesembilan remote dari Windows ke Debian dan Ubuntu Server, yang ke-10 disable password authentication, yang ke-11 adalah generate privat dan public key pada router Debian, yang ke-12 adalah SSH agent SSH AD. SSH agent SSH add. Nah, pada materi sebelumnya kita itu sudah belajar mengenai cara meremote dari host OS atau laptop kita ke router Debian. Nah, itu kita tuh menggunakan aplikasi yang bernama Putih. Nah, tetapi host OS-nya itu belum bisa terhubung pada Ubuntu maupun Debian server. Nah, pada sebelumnya kita itu udah bisa merouting Debian-nya. Jadi, Ubuntu client itu bisa terhubung ke Debian dan juga Ubuntu server. Nah, jadi pada materi kali ini saya akan meremote Ubuntu server dan juga Debian servernya itu dari Ubuntu client. Di sini saya sudah berada di Ubuntu client-nya. Nah, lalu di sini saya akan coba ping Debian servernya. Kita bisa mengetikkan ping 10.10.10.2 ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa enter. Nah, maka di sini berhasil ya teman-teman, yaitu TTL. Lalu di sini juga saya akan ping Ubuntu servernya, yaitu ping 10.10.10.3 seperti ini. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini juga hasilnya TTL atau berhasil ya teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan coba meremote dari Ubuntu client ke Debian servernya, yaitu kita bisa mengetikkan SSH. Lalu di sini kita masukkan usernya, karena di Debian server saya menggunakan user router Debian, maka saya akan mengetikkan router Debian add. Kita bisa masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.2 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, lalu di sini kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ya teman-teman. Nah, lalu di sini juga saya akan menghubungkan dari Ubuntu client ke Ubuntu server. Di sini kita bisa mengklik tanda plus ini. Lalu di sini kita bisa mengetikkan SSH. Di sini kita masuk user dari Ubuntu servernya, karena saya menggunakan All-in maka saya akan mengetikkan SSH all-in at 10.10.10.3 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Di sini kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman. Kita ke pembahasan selanjutnya mengenai merubah default port SSH. Nah, jika kita meremote dari host OS dan menggunakan Putih, secara default portnya itu port SSH-nya itu adalah 22. Nah, jika semua orang tahu hal ini, kita itu bisa terkena brute force, yaitu seseorang akan login secara terus-menerus ke server kita dengan berbagai kombinasi username dan juga password. Nah, jadi di sini saya akan merubah default port SSH-nya. Nah, di sini saya sudah berada di Ubuntu client dan sudah berada juga pada Debian servernya. Di sini saya akan masuk ke root. Kita bisa mengetikkan show. Nah, lalu di sini saya akan mengetikkan nano/etc/ssh/sshd seperti ini. Config. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, lalu di sini kita bisa mencari yang ini. Lalu di sini kita bisa menghapus pagarnya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan ubah portnya, yang tadinya itu 22 saya akan tambahi 11. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa ctrl+y, kita bisa enter. Nah, lalu di sini saya akan meresetnya menggunakan sistem ctl restart SSH seperti ini. Lalu kita bisa enter. Nah, lalu di sini
saya akan exit. Ini kita bisa exit lagi, lalu kita bisa enter. Nah, lalu di sini saya akan kembali ke Ubuntu karena di sini tuh saya akan kembali ke Ubuntu client. Lalu di sini saya akan coba masuk ke router Debian. Kita bisa mengetikkan ssh router Debian add 10 10.10.2 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini tuh ada tulisan connection refused. Di sini itu dikarenakan kita itu sudah mengganti portnya yang tadinya 22 sekarang menjadi 22-1. Nah, jadi untuk masuknya itu kita bisa mengetikkan ssh router Debian add, kita masukkan IP-nya 10.2 seperti ini, lalu kita min p, lalu 221 seperti ini, lalu kita bisa enter. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ya teman-teman. Kita ke materi selanjutnya mengenai allow user pada SSH. Nah, jadi pada materi kali ini saya akan membuat konfigurasi SSH-nya itu hanya bisa digunakan pada beberapa user saja. Nah, di sini saya sudah berada di Ubuntu client dan juga saya sudah masuk pada root Debian server. Nah, di sini saya akan membuat beberapa user menggunakan perintah add user seperti ini. Nah, lalu di sini saya akan menamainya yaitu user all-in seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter, lalu kita bisa mengetikkan passwordnya, kita masukkan passwordnya lagi, lalu kita enter lagi, lalu kita klik Y, kita bisa enter. Nah, lalu di sini saya akan membuat user lagi yaitu user all-in 2. Kita bisa mengetikkan add user all-in 2 seperti ini. Nah, lalu kita bisa enter, kita masukkan lagi passwordnya, kita bisa enter, klik Y, kita bisa enter lagi. Nah, lalu di sini saya akan mengecek apakah sudah ada belum dengan mengetikkan cat slice etc slice passwd seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini bisa terlihat sudah ada user all-in dan user all-in 2-nya ya teman-teman. Lalu di sini saya akan masuk kembali ke Ubuntu client. Kita bisa exit. Lalu kita bisa exit lagi. Nah, lalu di sini saya sudah berada di Ubuntu client. Lalu saya akan mencoba masuk ke salah satu user pada Debian server, yaitu saya akan coba masuk ke user all-in. Nah, di sini saya akan mengetikkan ssh all-in add, kita masukkan IP-nya yaitu 10.2 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa tambahin min p 2211 seperti ini, lalu kita bisa enter, kita bisa masukkan passwordnya. Nah, lalu di sini saya sudah bisa masuk ke dalam user all-in pada Debian server. Lalu saya akan exit seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini saya akan coba masuk ke user all-in 2, yaitu kita bisa mengetikkan ssh all-in 2. Seharusnya itu tadi situ saya masuk ke user all-in dulu, bukan yang user all-in 2, tapi tidak apa-apa, kita bisa mengetikkan ssh all-in add seperti ini, lalu kita bisa masukkan IP-nya, lalu kita bisa min p 211211 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter, kita masukkan passwordnya. Nah, di sini juga saya sudah berhasil masuk ya teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan membuat SSH-nya itu hanya bisa diakses ke user router Debian. Jadi pada user all-in maupun user all-in 2 itu tidak akan bisa diakses. Nah, di sini saya akan masuk ke root, kita bisa mengetikkan zoom in.
enter, masukkan passwordnya, enter. Nah, lalu di sini saya akan mengetikkan nano slash etc slash ssh slash sshd config. Seperti, maaf, di sini kita tambah c. Seperti ini. Nano slash etc slash config. Lalu enter. Nah, lalu di sini saya akan menambahkan komen allow user. Di sini saya akan menambahkannya di bawah port. Sebenarnya itu kalian bebas mau menambahkan di mana, tapi saya mau di bawah portnya. Kita bisa menentukan allow users seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa masukkan user yang ingin diakses. Jadi karena saya akan mengakses user router Debian, maka di sini saya akan mengetikkan router Debian. User router Debian. Lalu kita bisa ctrx y, kita bisa enter. Nah, lalu di sini saya akan mengetikkan sistem ctl restart seperti ini, restart ssh, enter. Maaf, salah ketik sistem ctl restart ssh, bukan shh ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Lalu di sini saya akan exit. Lalu saya akan exit lagi. Kenapa saya exit? Itu karena saya akan kembali ke Ubuntu client ya teman-teman. Di sini saya akan coba masuk ke dalam user Olin maupun Olin 2. Di sini kita bisa mengetikkan ssh olin add, kita masukkan IP-nya kedua seperti ini. Lalu kita bisa menambahkan min p2211 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Lalu kita bisa masukkan passwordnya. Nah, di sini itu ada tulisan permission denied, yaitu atau artinya itu kita itu tidak memiliki izin untuk mengakses user Olin ini. Nah, hal itu terjadi karena kita itu sudah menuliskan allow user router Debian seperti yang sudah saya jelaskan pada awal. Lalu kita bisa ctrc. Nah, lalu di sini saya akan mengetikkan ssh olin 2 add, masukkan IP-nya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa min p2211 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter, kita masukkan passwordnya juga. Nah, di sini juga ada tulisan permission denied atau kita tidak diizinkan untuk mengakses user Olin 2. Kita bisa ctrc lagi. Nah, lalu di sini saya akan login ke user router Debian. Kita bisa mengetikkan ssh router Debian add, masukkan IP-nya seperti ini ya teman-teman. Lalu min p2211, lalu kita bisa enter, masukkan passwordnya. Nah, di sini itu kita sudah berhasil ya teman-teman. Kita ke materi selanjutnya mengenai konsep privat dan public key. Nah, jadi sebenarnya saat kita melakukan remote dengan menggunakan komen user dan juga password itu tidak aman. Nah, pada SSH sendiri itu ada cara yang lebih aman dengan menggunakan privat key dan public key. Nah, jadi di sini misalnya pada klien Ubuntu itu saya mempunyai privat key. Nah, pada saat mau login ke Debian server itu saya bisa login hanya jika saya menggunakan aksesnya atau kuncinya. Kita ke materi selanjutnya mengenai konfigurasi SSH dengan privat dan juga public key Debian. Dan kita itu akan memperhatikan tadi pada materi keempat yaitu konsep privat dan public key. Nah, di sini saya sudah masuk ke Ubuntu client, lalu di sini saya akan mengetikkan SSH min keygen. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter.
Nah, lalu di sini kita bisa enter lagi. Nah, lalu di sini saya akan membuat password untuk first-nya. Di sini saya akan menggunakan 1 2 3. Kita bisa enter. Lalu kita bisa ketikkan lagi. Nah, lalu di sini saya akan coba mengetikkan ls min a. Seperti ini ya, teman-teman. Setelah kita mengetikkan ls min a, kita bisa enter. Nah, di sini tuh bisa dilihat ada direktori tersembunyi ya, teman-teman, yaitu direktori SSH ini. Nah, jadi kenapa direktori tersembunyi itu? Karena di depannya itu ada tanda titik, makanya dinamakan hidden directory. Lalu di sini saya akan masuk ke direktori SSH ini, saya akan mengetikkan ls SSH seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, bisa dilihat di sini itu ada file id rsa dan id rsa.pub. Nah, jadi file id rsa itu merupakan private key, sedangkan id rsa.pub itu merupakan public key kita yang akan di-copy ke Debian servernya. Nah, di sini saya akan mengcopy terlebih dahulu. Kita bisa mengetikkan ssh copy id min p2211, lalu router Debian, kita masukkan IP-nya. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi SSH copy ini itu merupakan komennya, lalu min p ini merupakan portnya, dan router Debian ini merupakan user dari Debian servernya. Lalu di sini saya akan enter. Lalu di sini saya akan masukkan passwordnya. Nah, lalu di sini terdapat sebuah tulisan number of key at 1, yang artinya itu kita berhasil menambahkan public key ke router Debian-nya. Nah, di sini saya akan coba masuk ke dalam router Debian atau Debian servernya. Kita bisa mengetikkan ssh router Debian add, kita masukkan IP-nya 2 seperti ini ya, teman-teman, min p2211. Nah, kalau muncul tanda seperti ini tuh artinya itu kita harus masukkan public key kita, yaitu passwordnya, yaitu tadi saya itu menggunakan 1 2 3. Nah, di sini saya sudah login ke router Debian-nya ya, teman-teman. Kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai konsep authorized case. Nah, di sini pada menu klien saya sudah bisa masuk ke dalam router Debian. Nah, di sini saya akan coba mengecek filenya. Kita bisa mengetikkan ls min a, lalu di sini kita bisa enter. Nah, di sini itu ada sebuah direktori, yaitu direktori SSH. Di sini saya akan mencoba mengecek isi dari direktori SSH. Kita bisa mengetikkan ls SSH seperti ini, lalu kita bisa enter. Nah, di sini itu terdapat sebuah file, yaitu file authorized cache. Jadi authorized cache itu merupakan public key yang kita copy dari Ubuntu client ke Ubuntu server. Nah, di sini saya akan coba melihat public key-nya menggunakan perintah cat sh terus slice auto set seperti ini, auto, terus lalu kita case seperti ini ya, teman-teman, yaitu auto set case, lalu kita bisa enter. Nah, jadi ini tuh merupakan public key yang kita copy kan dari Ubuntu client ke router Debian-nya. Kita ke pembahasan selanjutnya mengenai konfigurasi public key secara manual. Nah, di sini saya sudah masuk ke Ubuntu client-nya. Nah, di sini saya akan coba masuk ke user pada Ubuntu. Saya akan mengetikkan ssh olin add IP-nya 10.10.10.3. Lalu kita bisa enter. Kita masukkan passwordnya.
Nah, di sini karena saya tidak mengganti portnya, maka saya langsung saja saya akan mengopi private key-nya itu ke Ubuntu server. Nah, jadi di sini saya akan mengopinya itu secara manual. Di sini saya akan mengetikkan nano ssh /auto reset. Kita bisa ulang, maaf, nano auto reset lalu oke, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini itu kosong, tidak ada isinya. Nah, maka kita akan mengopi public key-nya dari Ubuntu client itu akan ditempelkan ke dalam sini. Lalu pada Ubuntu client-nya itu saya akan mengetikkan di sini, saya akan mengetikkan cat ssh/id seperti ini seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, jadi ini tuh kita bisa copy di sini, lalu kita bisa klik kanan, kita klik copy. Nah, lalu di sini kita bisa paste. Kita bisa klik kanan, lalu kita klik paste. Seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa ctrx y enter. Nah, jadi di sini saya akan coba mengetikkan kayak tadi seperti ini, lalu kita bisa enter. Nah, jadi di sini sudah ada ya teman-teman materi selanjutnya mengenai private dan public key pada Windows. Nah, jadi saya tuh nanti akan membuat private key dan juga public key-nya itu di OS atau di laptop saya. Lalu public key-nya itu akan saya kopikan ke router Debian. Nah, sebelum memperhatikannya itu kalian itu harus mempunyai aplikasi putih. Nah, di sini kalian bisa pergi ke Microsoft, lalu kalian di sini bisa ketikkan putih seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Lalu kalian bisa scroll, kalian bisa klik yang it here ini. Lalu kalian bisa scroll, terus kalian cari yang putih gen. Yang ini ya teman-teman. Lalu di sini tuh bentar, kita cari lagi barangkali ya. Oke, benar, di sini kita klik yang 64 bit yang ini. Ini kita lagi menolak, kita tungguin saja. Jika sudah, kita bisa buka downloadannya. Lalu di sini kita klik yang generate yang ini. Lalu kita gerakkan kursornya sampai loadingnya itu selesai ya teman-teman. Nah, sudah seperti ini. Nah, lalu di sini saya akan masukkan ke password-nya ini seperti yang sudah ada di materi sebelumnya. Di sini saya akan ketikkan password-nya itu sama juga seperti tadi, yaitu 123. Yang confirm juga saya ketikkan sama 123 ya teman-teman. Nah, lalu jika sudah, kita bisa pilih yang save public key. Di sini saya akan menyimpannya di dokumen. Lalu di sini saya akan memberikan nama pub key. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, jika sudah, di sini saya akan mengklik yang save private key. Sama, saya akan klik yang di dokumen, lalu kita bisa mengetikkan private key. Lalu di sini kita bisa enter. Nah, lalu di sini saya akan meremote Debian itu menggunakan aplikasi putih yang sudah saya download pada video sebelumnya. Nah, kita bisa cari dulu di sini aplikasinya bernama putih. Yang ini kita bisa buka. Nah, lalu di sini saya akan masukkan IP dari router Debian-nya. Di sini 192.168.137.10 ya teman-teman. Kita pilih yang open yang ini. Kita pilih
save ini. Nah, lalu di sini kita akan login terlebih dahulu, yaitu router Debian. Enter, kita masukkan passwordnya. Nah, di sini saya itu akan mencoba membuat sebuah direktori, yaitu direktori SSH. Kita bisa mengetikkan mkdir SSH. Lalu saya enter. Nah, lalu di sini saya akan mengetikkan ls-a. Kita bisa enter. Nah, di sini sudah ada ya, yaitu direktori .ssh. Nah, lalu di sini saya akan coba masuk ke itu, yaitu saya akan mengetikkan nano.ssh/autoreset. Oke. Seperti ini. Lalu di sini saya enter. Nah, di sini saya akan membuka file publiknya. Kita bisa cari ke dokumen, lalu kita pilih public ini, lalu kita pilih yang notepad ini, kita pilih yang hanya sekali yang ini. Nah, lalu pada bagian yang ini akan saya hapus. Yang bawah ini juga akan saya hapus. Nah, lalu di sini kita sambungkan. Kita bisa seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa copy. Kita bisa klik kanan. Lalu kita klik yang salin ini. Nah, jika kita sudah salin, kita bisa pergi ke putih yang tadi ya teman-teman. Lalu kita bisa klik kanan seperti ini. Lalu saya akan kembali ke awalnya ya. Lalu di sini saya akan menambahkan SSH RSA seperti ini. Nah, lalu di sini saya akan ctrl+y enter. Seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan menutup putihnya. Lalu saya akan ke putihnya lagi. Seperti ini. Lalu di sini saya akan pilih yang SSH ini, saya pilih yang out ini, lalu klik yang ini. Lalu di sini saya akan pilih yang browse ini. Lalu ke dokumen, lalu pilih yang private key ini ya teman-teman. Lalu kita klik yang buka. Nah, lalu di sini kita kembali ke SSH yang tadi, yang ini, yang session ini. Nah, lalu kita masukkan IP dari router DB-nya, yaitu 192.168.137.10 ya teman-teman. Lalu pada di sini save session-nya, yaitu saya akan memberikannya itu router Debian. Seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini ketika kalian ingin masuk atau meremote router Debian-nya di putih, kalian bisa menggunakan router Debian ini. Ini kita bisa klik pilih yang save yang ini. Lalu kita pilih yang router Debian ini. Lalu kita bisa open. Nah, lalu di sini saya akan login kembali, yaitu router Debian. Lalu kita bisa masukkan passwordnya. Nah, di sini saya sudah berhasil meremote si router Debian-nya ya teman-teman. Dari selanjutnya mengenai remote dari Windows ke Debian dan juga Ubuntu server. Nah, sebelumnya itu saya sudah melakukan remote dari host OS ke router Debian dan juga dari kalian Ubuntu ke Debian server maupun Ubuntu server. Nah, kali ini saya akan coba meremote dari host OS
ke langsung Debian dan juga Ubuntu, tetapi kita itu tidak bisa langsung meremote. Kita harus menggunakan router Debian terlebih dahulu, yaitu dalam menggunakan PuTTY. Di sini saya sudah login ke PuTTY-nya, lalu di sini saya akan coba meremote router Debian servernya. Kita bisa mengetikkan ssh router Debian kita ketikkan IP-nya 10.10.10.2, terus kita bisa menambahkan min-p 2.1.2.2.2.2.1.1 seperti ini, lalu kita bisa enter, lalu kita bisa mengetikkan yes, lalu di sini kita bisa enter. Nah, lalu di sini kita masukkan passwordnya. Seperti ini. Nah, di sini kita sudah berhasil meremote Debian servernya. Lalu untuk meremote Ubuntu-nya kita bisa ke PuTTY lagi. Nah, di sini saya sudah di PuTTY-nya lagi ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan ketikkan seperti tadi, yaitu ssh add allin. Kita ssh allin add, kita ketikkan IP-nya yaitu 10.10.3. Lalu di sini kita bisa enter, kita ketik yes, enter, masukin passwordnya, enter. Nah, di sini kita juga sudah berhasil meremote Ubuntu servernya ya, teman-teman. Ke materi selanjutnya mengenai disable password authentication. Nah, jadi di sini saya akan membuat remote access ke Ubuntu servernya. Itu hanya bisa menggunakan private dan juga public key. Nah, di sini saya akan masuk ke Ubuntu client. Nah, di sini saya sudah berada di Ubuntu client dan juga saya sudah masuk ke dalam Ubuntu servernya dan juga sudah masuk ke dalam rootnya. Lalu di sini saya akan mengetikkan nano /etc /ssh/sshd config. Seperti ini, lalu kita bisa enter. Nah, lalu di sini kita cari yang password authentication. Nah, yang ini ya, teman-teman. Di sini kita pagarnya kita hapus saja. Lalu yes ini kita ganti menjadi no. Nah, setelah seperti ini kita bisa ctrx y, kita bisa enter. Nah, lalu di sini saya akan mengetikkan sistem ctl restart ssh. Kita bisa enter. Nah, lalu di sini saya akan coba meremote-nya dari router Debian. Untuk meremote-nya seperti biasa, kita ke router Debian dulu ya, teman-teman. Seperti ini. Di sini kita seperti biasa menggunakan perintah ssh allin add 10.10.10.3 seperti ini ya, teman-teman. Kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa yes. Kita lihat yaitu permission denied, yang artinya itu kita itu tidak bisa meremote si Ubuntu servernya karena itu kita sudah mematikan izin password authentication-nya. Kita ke pembahasan selanjutnya mengenai generate private public key pada router Debian. Di sini saya akan membuat private dan public key di router Debian itu akan saya kopikan ke Ubuntu server. Nah, di sini kita buka PuTTY terlebih dahulu. Ini saya akan mengetikkan ssh di sini saya akan mengetikkan ssh strip keygen seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita bisa enter, kita enter lagi. Seperti ini. Nah, lalu untuk kita masukin password base-nya yaitu seperti biasa. Ini kita masukkan passwordnya yaitu 1, 2, 3. Kita bisa enter. Kita ketikkan lagi. Nah, sudah seperti ini. Terus di sini saya akan mengetikkan ls
.ssh seperti ini, lalu kita bisa enter. Nah, di sini ada file id rsa.pub. Nah, di sini itu saya akan mengopikan public key yang ada di sini. Kita bisa mengetikkan get ssh/id rsa.pub. Seperti ini ya, teman-teman. Di sini kita bisa enter. Lalu kita bisa mengkopinya. Kita bisa ctrl seperti ini. Di sini saya akan masuk ke Ubuntu server. Kita bisa mengetikkan nano ssh/auto-reset seperti ini ya, teman-teman. Lalu case. Nah, lalu seperti ini. Kita bisa enter. Nah, di sini bisa dilihat sudah tercopy. Terus kita bisa ctrl-x di enter. Nah, lalu di sini kita bisa mengetikkan sudo systemctl restart ssh. Lalu kita bisa enter. Kita masukin passwordnya. Nah, di sini saya akan coba exit. Kita bisa enter. Nah, lalu di sini saya akan masuk kembali ke Ubuntu servernya. Kita bisa mengetikkan ssh onlin 10.10.10.3. Nah, jadi setelah di enter itu hasilnya itu seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini sudah bisa. Dan terakhir mengenai SSH again SSH add. Nah, jika kita ingin meremote server, kita bisa masukkan passwordnya. Nah, padahal kita itu sudah login. Nah, jadi di sini saya akan memberitahukan bagaimana caranya kita masuk ke server tanpa login. Di sini saya akan mengetikkan SSH strip agent seperti ini. Lalu di sini kita slice bin /bash seperti ini, lalu kita enter. Nah, lalu di sini kita bisa mengetikkan ssh add, enter. Lalu di sini kita disuruh masukin passwordnya. Lalu di sini saya akan coba login ke Ubuntu server. Kita bisa mengetikkan ssh onlin 3. Kalau sudah seperti ini kita bisa enter ya, teman-teman. Nah, jika sudah itu bakalan seperti ini ya, teman-teman. Nah, pembahasan kali ini kita sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.